Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan hari ini kita membahas tentang sebaran geometrik. Sebaran geometrik disebut juga dengan distribusi geometrik. Misalnya ada eksperimen, ya, ada sukses, kemudian peluang sukses kita namakan dengan P, kemudian ada peristiwa gagal, yaitu peluangnya adalah 1 min P. Jadi dalam sebaran geometri ini terjadi dua kejadian ini, yaitu sukses dan gagal. Perubahan acak X menyatakan banyak eksperimen dan pengulangan dilakukan sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali. Jadi dalam sebaran geometri ini, ya, sukses terjadinya pada pengulangan yang terakhir kalinya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita melakukan pengulangan pelemparan misalnya atau suatu percobaan sebanyak X kali, gagal terus sampai pada yang percobaan yang X kalinya baru kita memperoleh sukses. Maka peristiwa seperti ini merupakan sebaran dari sebaran geometrik. Nanti peluang untuk setiap kejadian bisa kita tulis bahwa nanti gagal itu peluangnya 1 min P. Kemudian saat S kita peroleh peluangnya adalah P. Sehingga ya kita peroleh bahwa sukses terjadi pada eksperimen yang KX. Jadi untuk peluang dari kejadian ini itu bisa kita tulis peluang G sampai S terakhir kali sebanyak X, ya. Itu akan sama dengan peluang G kali peluang G peluang G kali terakhir peluang S. Dimana ini akan sama dengan 1 min P X min 1, ya, pangkat X min 1 dikali P. Ya, sehingga peluang peristiwa sukses terjadi pertama kali pada pengulangan eksperimen KX, ya, itu bisa kita tulis dengan fungsi peluang P peluang X sama dengan X kecil. Ini X kecilnya mungkin peluang eksperimen keberapanya yang kita inginkan akan sama dengan 1 min P pangkat X min 1 dikali P. Ini adalah fungsi peluang atau FKP dari sebaran geometrinya. Jadi definisi dari sebaran geometri, sebuah perubahan acak X dinyatakan berdistribusi geometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk fungsi ini, ya, di mana X-nya nanti 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini X menunjukkan bahwa dia berupa sebaran diskrit. Penulisan notasi dari perubahan acak X yang berdistribusi geometrik kita tulis dengan X, ya, berdistribusi G dengan X, itu nanti banyak suksesnya terjadi pertama kali pada eksperimen keberapa KX, kemudian dengan peluang P. Ini kita tulis seperti ini, ya. Sifat-sifat distribusi geometrik. Pertama, eksperimen terdiri atas dua peristiwa, seperti itu sukses dan gagal. Jadi dia peristiwanya dua peristiwa yang bertolak belakang. Kemudian eksperimennya diulang beberapa kali sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali. Jadi suksesnya terjadi pertama kali pada eksperimen keberapanya, yaitu yang terakhir kali, ya. Itu pertama kali sukses terjadi, atau sebelumnya gagal, kemudian terakhir baru sukses. Peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan eksperimen bersifat tetap. Jadi peluangnya akan sama setiap pengulangannya. Kemudian setiap pengulangan bersifat bebas. Jadi antara eksperimen 1 dengan eksperimen kedua itu nanti tidak ada hubungannya. Kemudian untuk parameter distribusi geometrik, rata-ratanya, ya, itu kita simbolkan dengan mu dan kita cari dengan menghitung ekspektasi X-nya, ya.
Jadi kalau kita jabarkan seperti ini, ya, ini boleh adik-adik pelajari sendiri. Jabaran seperti ini, hasilnya adalah kita peroleh 1/P. Sedangkan variannya itu kita pecah dulu, misalnya varian X itu variannya adalah var X akan sama dengan ekspektasi X kuadrat kurang ekspektasi X dikuadratkan. Mana ekspektasi X kuadrat itu akan sama dengan ekspektasi X kali X-1 tambah X dikurang ekspektasi X kuadrat. Atau ini bisa juga kita jadikan ekspektasi X kali X-1 tambah ekspektasi X dikurang ekspektasi X kuadrat. Sehingga pertama kita harus cari dulu ekspektasi X kali X-1, ini ekspektasi X sudah kita peroleh, ini juga sudah kita peroleh. Maka yang tidak diketahui ini. Jadi kita menghitung dulu itu. Ya. Setelah dijabarkan, diperoleh bahwa ekspektasi X kali X-1 adalah 2 kali 1 min P dibagi dengan P kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke persamaan var X atau sigma kuadrat. Hasilnya adalah, ya, ini 1 ditambah 1/P dikurang 1/P kuadrat. Kita peroleh hasilnya bahwa varian dari sebaran geometrik adalah 1 min P per P kuadrat. Sedangkan untuk fungsi pembangkit momennya, itu kita peroleh dengan rumusan seperti ini, bahwa nanti fungsi pembangkit momen untuk sebaran geometrik ini adalah P kali eksponensial pangkat T per 1 min kali 1 dikurang 1 min P kali eksponensial pangkat T. Inilah contoh dari fungsi pembangkit momen dari sebaran geometri. Contohnya, misalnya suatu kejadian namanya si Farah mengundi sebuah dadu seimbang. Kemudian ia mengulangi pengundian itu beberapa kali sampai dadu itu menghasilkan mata dadu 6. Jadi dia berhasil memperoleh angka 6 itu pertama kali itu pada pengundian yang ke-10. Ya. Jadi hitung peluangnya ketika bahwa dia memperoleh mata dadu 6 itu pada peluang yang ke eksperimen atau pelemparan yang ke-10. Maka kejadian seperti ini kita bisa menggunakan fungsi peluang sebaran geometrik. Jadi peluang masing-masing dari peroleh muncul mata dadu 6 itu adalah 1/6, maka 1 min P-nya adalah 5/6. Ya. Kemudian X-nya adalah 10, maka peluang X sama dengan 10 adalah 5/6 pangkat 10 kurang 1 dikali 1/6. Sehingga kita peroleh peluang ketika mata dadu 6 muncul pertama kali waktu pelemparan ke-10 adalah 0,0323. Contoh kedua, peluang seorang pemain basket dapat masukkan bola ke keranjang adalah 0,3. Tentukan peluang bahwa ia memerlukan 5 lemparan ya sebelum ia dapat masukkan bola pertama ke keranjang. Jadi untuk contoh kedua caranya sama, bahwa peluang dia berhasil masukkannya itu P-nya adalah 0,3. Maka 1 min P adalah 1 dikurang 0,3 yaitu 0,7. Kemudian X-nya yaitu pada pelemparan yang kelima. Jadi peluang dia bisa masuk itu pada pelemparan kelima adalah menggunakan peluang sebaran geometri. Ya. Sehingga nanti adik-adik bisa menggunakan rumusan sebaran geometri dengan P 0,3 dan X sama dengan 5. Coba cari sendiri ya. Ini materi tentang
sebaran geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.